Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita niatkan ta'lim, belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali mereview sedikit tingkatan sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Di nomor satunya, sabar ketika merawat kedua orang tua yang sudah tua dan renta. Yang kedua, sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kami sampaikan bahwa sunnah yang kami maksudkan di sini bukan sunnah dalam kajian ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan tidak menjadi masalah dan tidak diberikan pahala. Bukan sunnah dalam tatanan ilmu fikih. Karena ini yang menjadi problematika ketika seseorang itu mau beramal. Kenapa? Karena ia menganggap urusan pahala dan tidak pahala, bukan seperti itu. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah dalam kajian tauhid, akidah. Apa itu? Ma'udhiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan, yang ada masih kaitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari segi perkataan, perbuatan, bahkan diamnya, itu menjadi sunnah. Jadi kita agak kaget kalau misalnya ada orang, ya sudah, nggak usah terlalu sibuk kali ngomongin mengenai pemerintah. Kenapa? Karena biarlah orang-orang itu yang mengurusi urusan pemerintah. Tak betul ini. Kenapa Rasulullah SAW hidup umurnya sampai 63 tahun? Karena Rasul merupakan contoh untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya umroh atau haji. Kalau untuk itu Allah tidak panjangkan umurnya sampai 63 tahun. Tapi sunnah yang kami ingin sampaikan di sini, segala sesuatu asal itu bersandar ada hubungannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil. Contoh sangat sederhana. Imam Abu Daud, dia sengaja berlayar untuk mencari satu hadis. Nah, ketika dia menyisiri pantai, tiba-tiba di pinggir pantai itu ada sampan kecil. Nah, dan orang yang menaiki sampan itu bersin. Ini tidak bicara pahala atau tidak pahala, tapi ini ada kaitannya, ini dilakukan Rasul, begitu saja. Dia bersin dan ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Daud? Dia jumpai nahkodanya, tolong pinggirkan. Oh, tidak bisa. Kenapa? Akan menghambat rute perjalanan kita. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Daud? Ia untuk berbekal mencari hadis tadi,
hanya berbekalkan 1 dirham. 1 dirham untuk kalau kita tukar ke rupiah saat ini itu setara dengan 3.910.000. Saya kasih 1 dirham, cuman itu uangnya. Duh, bingung nih, mulai guncang nih. Nahoda kapal dipinggirkan. Nyampai di pinggir, kagetnya nelayan itu hanya untuk menjawab salam itu. Imam Abu Daud menjawab salam dengan ucapan yarhamukumullah. Bisa kita bayangkan ada orang dari perahu menjumpai dia hanya sekedar untuk mengucapkan jawaban tadi. Dia tidak bicara pahala, tapi saya ingin bahwa ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dijawab oleh nelayan tadi dengan doa yang sama-sama kita tahu, yahdikumullah wa yuslih balakum. Oke, udah itu dilanjutkan perjalanan. Seluruh penumpang yang ada di perahu itu bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Rela meminggirkan perahu dan membayar 1 dirham hanya sekedar untuk menjawab doa dari orang yang bersin. Apa kata Imam Abu Daud? Saya hanya sekedar berharap doa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih. Semuanya terkagum, tercengang. Di sini Allah tunjukkan bukti-bukti nyata dengan izin Allah. Seluruhnya melanjutkan perjalanan. Penumpang yang ada di perahu itu tertidur semua. Tertidur. Dan seluruhnya bermimpi bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Abu Daud ini Allah suka, Allah ridho, dan Allah masukkan gara-gara menjawab ucapan bersin tadi. Dia tidak berpikir panjang. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh Rasulullah. Diam-diam semuanya memendam apa yang mereka lihat dalam mimpinya. 1 orang menanyakan, karena mereka tidak kenal, siapa yang namanya Imam Abu Daud. Saya melihat dalam mimpiku bahwa Allah ridho kepadamu dan engkau dimasukkan ke surga. Seluruh penumpang menjadi saksi, kami juga memiliki mimpi yang sama. Dan ini diabadikan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Apa yang bisa kita ingin pelajari? Mohon maaf, ketika bicara sunnah, kita tidak bisa dikelompokkan gara-gara namanya. Ini kajian sunnah, ini kajian tidak sunnah. Tidak seperti itu. Tapi kalau ada orang yang ingin mencontoh perilaku Rasulullah dari seluruh lini kehidupannya, maka dia juga adalah orang yang menghidupkan sunnah. Jadi tidak betul kalau seseorang itu ini kelompok ini kelompok ini, tidak. Tapi sunnah yang ingin kami sampaikan tadi, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah dalam tatanan ilmu fikih. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesabaran dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.